Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota PKLU. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah PKLU di hari ini. Apa kabar Bapak, Ibu, Oma, Opa? Harapan kita semua tetap sehat, tetap semangat. Kita akan masuk dalam ibadah PKLU pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Dina Haba Akihari STH. Kita akan memuji Tuhan, kami undang Bapak Ibu, Oma Opa untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur hanya bagi Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang begitu mengasihi kami, sehingga saat ini kami boleh diperkenankan kembali untuk masuk dalam ibadah PKLU. Tuhan, mari berkati setiap kami yang sudah hadir, para anggota PKLU ini. Kami juga berdoa, biar Tuhan juga mau memberkati rekan-rekan PKLU, anggota PKLU yang belum sempat masuk dalam ibadah. Tuhan menolong dan memberkati mereka juga. Berkatilah Ibu Pendeta Dina Haba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi kaki jalan kami. Kami akan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Berkati setiap kami yang sudah hadir, berkati alat-alat yang kami pakai menjadi sarana penunjang dalam ibadah ini, baik HP maupun laptop. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan masuk dalam litani pujian dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 3. Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Demikianlah litani pada pagi hari ini. Kami persilahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Oma Opa, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau bila musikmu bergaul,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah PKLU pada saat ini, kami hendak mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada hari ini dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 45. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat 45, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kami tetap berharap Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat di hari tua. Dan firman Tuhan pada hari ini dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 dikenal dengan khotbah Yesus di atas bukit. Secara khusus dalam bacaan kita pada hari ini ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan memberikan bagi manusia 10 firman, intinya ada 2. Hukum pertama sampai dengan hukum keempat berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Hukum kelima sampai dengan hukum ke-10 berbicara tentang kasih manusia kepada sesamanya. Dalam Perjanjian Lama manusia bisa melakukan hukum pertama sampai dengan hukum keempat. Tapi pada waktu hukum kelima mereka tidak menghormati orang tua, mereka harus ulang lagi dari pertama. Begitu beratnya mereka lakukan hal ini. Yesus mengetahui kelemahan mereka. Yesus hadir dengan ungkapan kasih. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itulah yang diungkapkan dalam firman ini. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih yang diungkapkan dalam khotbah Yesus di atas bukit ini adalah kasih agape, kasih yang rela berkorban. Kalau dunia mengajarkan bagi orang saat itu, kalau orang membenci kita, kita balas dengan kebencian. Tetapi menurut khotbah Yesus di atas bukit, menurut firman Tuhan, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kasih. Kasih inilah yang mewarnai pelayanan Yesus. Oleh sebab itu, di dalam ayatnya yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, mudah nggak bagi kita untuk mengasihi orang yang menyakiti hati kita? Sulit. Mudah nggak bagi kita untuk membalas jahat dengan jahat. Tapi Yesus mau mengajarkan bagi kita, jangan balas jahat dengan jahat.
balaslah dengan kasih. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kita, karena pembalasan itu adalah milik Tuhan. Kita ingat Yesus di atas kayu salib, Yesus mendoakan orang-orang yang menganiaya itu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Waktu Stefanus dilempari dengan batu, dia tidak membalas, tapi dia tetap mendoakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia berangkat dari doa Yesus. Kita diarahkan melalui firman ini sebagai orang tua lanjut usia. Tuhan berikan bagi kita umur yang panjang. Ada maksud dan kehendak Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita menerapkan firman ini bagi generasi anak cucu kita. Bahwa jangan membalas jahat dengan jahat, tapi balaslah dengan kasih. Berdoalah bagi orang yang menganiaya. Itu tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan hal itu kalau kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, itulah kekuatan bagi kita untuk berdoa. Mendoakan orang yang menyakiti hati kita. Kalau kita melepaskan pengampunan, itu kebahagiaan. Kalau kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, itu kebahagiaan. Dalam satu pengalaman pelayanan, ada seorang ibu yang dia juga adalah majelis jemaat. Dia bilang begini, "Bu pendeta, sampai mati pun saya tidak akan mengampuni orang yang menyakiti hati saya itu. Karena terlalu sakit yang saya rasakan." Betul Bapak Ibu, dia pulang ke kampungnya, dia meninggal digigit ular. Dia tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti hati dia. Padahal orang itu sudah minta maaf kepadanya. Saya katakan, "Ibu, jadi kalau doa Bapak kami ada ucapan ampunilah, bagaimana?" "Itulah Bu Pendeta, saya tidak mengucapkan hal itu." Bapak Ibu, Tuhan menilai hati manusia. Jadi apapun yang kita alami, kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan yang menilai hati kita. Jadi kalau kita melepaskan pengampunan, Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita, mengasihi kita. Kasih itu harus kita juga berikan melalui saling mengasihi, mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Bahkan Yesus mengingatkan, berdoalah bagi orang yang menyakiti hati kita itu. Itu bisa kita lakukan Bapak Ibu kalau kita hidup dalam firman. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hati kita. Di dalam ayat firman khususnya ayat 45, "Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang memberikan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Artinya Allah tidak pilih kasih. Kasih Allah untuk semua manusia. Kita lihat contohnya matahari, sinarnya untuk semua orang. Hujan untuk semua orang, karena Tuhan itu mengasihi manusia. Mari kita belajar dari tokoh Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus memberikan teladan iman, bahwa kasih mengasihi sesama itulah yang Tuhan minta. Kalau dunia mengajarkan balas jahat dengan jahat, tapi kita belajar dari firman, balaslah kejahatan dengan kasih, dengan doa. Itu yang Tuhan minta. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam pujian Kidung Jemaat 434 bait pertama. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih
bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsara-mu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dalam ibadah PKLU pada saat ini kami disapa melalui firman Tuhan khotbah Yesus di atas bukit tentang mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak mudah, tapi kami diarahkan melalui firman belajar dari tokoh Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang mengasihi kami, mengampuni, memberikan anugerah bagi kami untuk kami hidup dalam kekudusan Tuhan, dalam kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban bagi kami, itulah kasih agape. Tuhan berkati kami agar firman Tuhan ini kami boleh lakukan, kami boleh terapkan dalam hidup kami beriman setiap hari. Berkati badan pengurus PKLU bersama dengan keluarga. Berkati semua anggota PKLU. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan umur yang panjang. Ada maksud dan kehendak Tuhan untuk kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberikan umur yang panjang untuk PKLU berbuah, menjadi gemuk dan segar, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam iman kepada Yesus Kristus, untuk menjadi teladan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati orang tua lanjut usia, di tengah-tengah pergumulan silih berganti yang dihadapi, di tengah-tengah sakit yang dialami, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah banyak pergumulan yang dialami, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan jaminan, bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan, Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut, Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, Tuhan mau melakukannya terus dan menyelamatkan hidup kami. Kami percayakan orang tua lanjut usia bersama dengan semua keluarga, anak cucu yang bersama-sama. Kesehatan daripada orang tua lanjut usia kami mohon Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Kami menyerahkan kami semua keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu, dalam penjagaan Tuhan. Kami boleh berada di tahun 2022, itu karena kuasa dan anugerah Tuhan. Tuhan berkati orang tua lanjut usia. Tuhan berkati kami semua yang mengambil bagian, secara khusus musik gereja Inforkom, sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati dalam pelayanan ke depan. Terima kasih melalui kebenaran firman kami diarahkan untuk mengasihi sebagaimana Kristus telah menjadi teladan iman dalam hidup kami. Berkati pelayanan PKLU ke depan. Berkati pelayanan dalam gereja ke depan, berkati bangsa dan negara kami, berkati lingkungan di mana Tuhan hadirkan kami. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Terima kasih atas persekutuan ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Oma Opa, kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk saat ini kami boleh duduk sejenak dalam pemberitaan firman yang telah kami dengar bersama. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk memberlakukan firman Tuhan ini dalam masa tua kami ini. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru selalu setiap saat. Dan biar kuasa Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Ibu Dina Haba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap senantiasa memberkati beliau dalam kesehatannya, dalam kehidupan bersama keluarga, demikian juga dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah memberikan persembahan. Biar Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk menjadi berkat dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun. Terima kasih Bapa, berkati juga bendahara-bendahara kami untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Inilah doa kami, syukur kami, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah ini dalam pujian Kidung Jemaat 429 baitnya yang pertama. Masih banyak orang berjalan dalam pasar yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan bagi kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai orang tua lanjut usia, menyertai semua keluarga mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati, selamat siang.